Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Chandra di channel Kang Bangunan. Video ini saya akan membahas bagaimana sih tips memilih dan memperlakukan tukang harian. Mari kita mulai videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video seperti ini. Tips nomor pertama adalah cari tukang yang memang udah teman-teman kenal, atau misalkan dapat rekomendasi dari orang-orang yang teman-teman kenal, misalkan dari saudara, orang tua, atau teman-teman di tempat kerja. Memang tukang ini bagus nih, gue pernah pakai dia. Nah, itu bisa tuh dipakai. Lalu yang kedua adalah cari yang berpengalaman. Pekerjaan tukang bangunan adalah pekerjaan yang memang harus mempunyai skill dan memang mereka dapat menghitung. Kalau sekedar kerja kasar yang mungkin semua orang juga bisa ya. Tapi kalau misalkan yang mempunyai skill dan mempunyai pengalaman itu susah. Makanya pastikan mereka mempunyai skill dan mempunyai pengalaman di bidangnya. Lalu selanjutnya, sebelum dimulai, alangkah baiknya teman-teman tanya dulu nih, skill mereka apa yang mereka nggak bisa, apa yang mereka kuasai, dan pengalamannya pernah ngerjain apa aja. Bukan mengukur tingkat kesuksesan atau pencapaian seseorang ya, tapi dengan kita mengetahui kelebihan dan kekurangannya, tentu kita tidak akan menyuruh mereka naik pohon kalau mereka adalah seekor ikan. Kan begitu analoginya ya teman-teman. Bahkan jadi mereka nggak bisa ngelas gitu ya, terus disuruh ngelas kan nggak mungkin. Tapi kalau kita tahu dia nggak bisa ngelas, berarti untuk kerja ngelas kita bisa cari orang lain. Tips selanjutnya adalah terima kekurangan dan kelebihan mereka. Ya, kita nggak ada manusia sempurna ya, kita benar-benar harus objektif ya. Ketika mereka melakukan kesalahan atau mereka mempunyai kekurangan pada kerjaan tertentu ya, kita harus memaklumi gitu. Entah kita menerima hasil pekerjaan tersebut atau kita bisa menggunakan orang yang lebih mempunyai skill di bidang tersebut. Tips selanjutnya adalah membahas jam kerja atau peraturan pekerjaan di awal sebelum pekerjaan. Ini perlu dibahas di awal. Kenapa? Karena ya mungkin ketika pekerjaan sudah berjalan dan teman-teman baru info aturan atau teman-teman marah atau menegur, tentu ini akan sedikit melukai hati sang pekerja. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah bahas di awal, ya teman-teman negur pun kan lebih leluasa. Toh kita udah pernah bahas ini gitu. Lalu selanjutnya adalah kontrol 100% ya teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan tukang harian, usahakan teman-teman ikut andil 100% dalam pekerjaan tersebut untuk menjaga rasa semangat atau menghindari kesalahan-kesalahan. Atau teman-teman bisa juga pakai pengawas juga ya. Misalkan orang yang teman-teman percaya buat ngawasin, dan dalam tanda kutip bukan nyari yang salah, tapi yang dimaksud ngawasin adalah menjaga ritme pekerjaan supaya tetap stabil ya. Lalu tips selanjutnya adalah tanya baik-baik kalau misalkan ada pekerjaan yang tidak sesuai ataupun yang keliru. Misal yang harusnya dipasang dinding, sama dia nggak dipasang dinding, kita bisa tanya secara baik-baik ya. Jadi kalau misalkan kita marah-marah, caranya, ini kok nggak dipasang dinding? Karena kan di sini jelasnya pasang dinding. Ya mereka kan bisa aja kan keliru ya, atau salah baca, atau salah paham, atau seperti apa. Tapi kalau kita caranya marah-marah, ini akan membuat tukang merasa sakit hati dan otomatis membuat rating semangatnya menurun gitu loh. Kan sayang banget ya, gara-gara itu ya dia semangatnya malah menurun. Atau enggak misalkan dia sampai dendam atau bahkan sampai pergi lah, kita kan bisa rugi. Lalu selanjutnya adalah hargai kerja keras mereka. Sesekali teman-teman bisa puji, oh ini kerjanya bagus nih, ininya lurus. Jadi teman-teman bukan sekedar nyari kesalahannya aja gitu loh, karena pada dasarnya setiap orang tuh ingin diakui gitu. Kalau misalnya memang kerja mereka ya ada yang bagus ya, teman-teman sampaikan ini bagus, makasih untuk ini ya, ini udah bikin bagus, kerjanya cepat, kerjanya rapi, kalau memang demikian. Dan ketika teman-teman menilai pekerjaan yang keliru, teman-teman kan lebih enak ya, ini rapi, ini bagus, tapi ini kurang nih, bisa dirapi nanti seperti ini ya hasilnya. Kan lebih enak, tukang juga kerjanya tetap bisa semangat kan. Lalu tips selanjutnya adalah jika ada tukang atau pekerja yang memang tidak sesuai atau tidak mau mengikuti aturan di tempat kita, ya kita bisa berhentikan mereka secara baik-baik, entah itu pakai alasan atau apapun itu. Hindarin konflik ya teman-teman. Kenapa? Justru kalau kita
membangun sebuah konflik. Malah kalau misalkan mereka sakit hati karena ucapan kita atau perbuatan kita, mereka bisa saja menghasut teman-temannya supaya pergi dari tempat kita, atau mungkin mereka bisa mencuri atau bahkan lebih nekat daripada itu gitu loh, melakukan tindak kriminal. Kita nggak pernah tahu. Maka kalau misalkan diberhentikan, ya berhentikan secara baik-baik saja gitu loh, tidak harus melalui konflik marah-marah. Lalu selanjutnya adalah nikmatin drama tukang. Karena kita menggunakan tukang harian, maka kita akan menikmati tuh karakter tukang yang unik-unik, yang pengen pulang, yang tukang kasbon, yang kadang datang telat, yang kadang semangat, kadang males. Ya udah nikmatin aja gitu ya, nggak usah terlalu diambil pusing. Kalau nggak cocok ganti dah. Lalu poin terakhir adalah rencanakan dengan baik ya. Usahakan teman-teman mempunyai gambar kerja ataupun rencana anggaran biayanya. Tujuan teman-teman menggunakan tukang harian kan supaya lebih hemat. Teman-teman harus ada gambar kerja sama RAB supaya apa? Supaya tukang kerjanya lebih terarah dan nggak saling salah menyalahkan ya. Oke, begitu aja ya tips dalam memilih dan memperlakukan tukang harian. Selanjutnya saya akan membahas tips dalam memilih dan memperlakukan jika kita menggunakan sistem pekerjaan borongan tenaga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, dan kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita akan membahas bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.